Ya, pemirsa Baraya TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Kalam Kajian Agama Islam Baraya TV. Kembali lagi kami ingatkan bahwa tema Kalam Kajian Agama Islam kali ini yaitu tentang makna dan hakikat takwa. Jadi bila mana bagi pemirsa Baraya TV yang ingin berinteraktif dengan narasumber yaitu Kang Wahyu Widayana, bisa hubungi kami di line telepon 0254 220044. Ya, Kang Wahyu, kembali lagi lanjutkan. Tadi kan Kang Wahyu sudah menjelaskan tentang arti atau definisi takwa dari segi bahasa ya Kang ya. Nah, sekarang dari pendapat ulama itu seperti apa Kang? Takwa dari segi istilah, dari istilah ya, seperti apa? Ya. Iya. Terima kasih pemirsa Baraya TV rahimakumullah. Takwa ini sebenarnya kunci ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan jima'ul khairi wa milaku. Jadi raja dan kumpulan kunci dari segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan dunia dan akhirat ini bisa kita raih dengan takwa. Karenanya di sini para ulama kemudian juga kalau kita lihat dalam kitab yang saya pegang ini Min Wasoyal Quran karya Syekh Muhammad Abdul Ata Buhairi, artinya dari orang Buhairah ya, ulama Buhairah dari Mesir. Ini di sini mengatakan dia mengutip beberapa pendapat. Salah satunya misalkan qala Ibrahim bin Adham berkata, at-taqwa alla yajidal khalqu fi lisanika aiban walal malaikatu fi af'alika aiban wala malakul arsy fi sirrika aiban wala malikul arsy. Artinya bukan malakul arsy ya, malikul arsy fi sirrika aiban. Jadi yang namanya takwa adalah orang lain tidak menemukan aib celah dalam lisanmu. Malaikat bahkan tidak menemukan celah dalam segala perbuatanmu. Bahkan penguasa ars, malikul ars, Allah Subhanahu wa taala, dalam batin kita, sir kita, hati kita tidak menemukan aib. Artinya apa? Lahir batin ya. Kalau manusia kan melihat lahiriah kita. Iya. Ternyata lahiriah kita tidak ada celahnya. Senantiasa baik. Akhlak yang terpuji. Ya kan, malaikat melihat perbuatan kita nyatetnya yang baik-baik aja. Artinya bukan berarti tidak ada keburukan, bukan. Karena malaikat artinya nyatet yang baik-baik ini tidak ada keburukannya memang. Jadi semua yang dicatat itu selalu baik. Yang baik-baik. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita senantiasa baik. Karena Allah kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk dan jasad kita, tapi walakin yanzuru ila ma fi qulubikum, melihat yang ada di dalam hati kita. Nah, hati kita, rahasia kita, sir kita ini juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Takwa ini adalah kebaikan lahir batin, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, berarti ini sebenarnya takwa ini identik dengan akhlak yang baik yang merupakan apa? Hasil daripada ibadah berisi goalnya adalah keimanan dan akhlak yang baik. Nah, inilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iya, tentang definisi takwa. Nah, ini Al-Waqidi mengatakan at-taqwa an tuzayyina sirraka lil haqqi kama zayyanta zahiraka lil khalqi. Yang namanya takwa adalah Anda menghiasi sir hati kita, rahasia kita, artinya batiniah kita lil haqqi untuk Allah. Sebagaimana kita menghiasi zahiriah kita, badan kita untuk makhluk. Jadi yang namanya takwa itu adalah istiwa'uz zahir wal batin, istira'us sir wal alaniyah, sama antara lahir dan batin. Nah, kalau kita kan banyak kan orang sekarang ini menghiasi lahiriah saja. Iya. Lahiriah terlihat indah, bagus, padahal batinnya busuk gitu kan. Padahal di sisi Allah ini masya Allah, ya kan. Nah, sangat-sangat busuk. Nah, ini yang sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Dia mengatakan man akromaka innama akramafika jamilu satrih. Siapa sih sebenarnya yang menjadikan kau mulia? Itu terlihat mulia di hadapan orang ya. Sebenarnya yang menjadikan manusia mulia, kita mulia adalah jamilu satrih, karena keindahan tutup-tutupnya Allah. Allah menutupi kita ya, Allah menutupi aib-aib kita, celah-celah kita. Manusia itu sebenarnya ibarat borok, Allah yang merbannya. Nah, kalau perban ini Allah diperlihatkan kepada orang lain, masya Allah. Nah, kita alhamdulillah. Tapi sebenarnya ini menjadi istidraj. Ini istidraj itu artinya apa? Kita kadang tertipu ini. Maha pemurahnya Allah ini, maha pengasih penyayang Allah ini kadang menipu kita. Kita enak-enakan aja, padahal ibaratnya kesehariannya dominannya dalam maksiat, tapi terus diberikan nikmat Allah, mengira kita berada dalam nikmat Allah.
Masya Allah. Padahal ini adalah istidraj, ya kan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, kita teruskan. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan al-muttaqi, seseorang yang bertakwa. Nah, ini adalah man iza qala qala lillah wa man iza amila amila lillah. Adalah orang yang ketika dia berkata karena Allah. Dan ketika dia berbuat karena Allah. Tadi pertanyaan yang kedua apa Pak Ijang? Mengenai makna dan hakikat. Oh iya, maknanya itu, makna takwa itu apa? Oke. Ada juga pertanyaan tadi dari Pak Ijang, guru ngaji. Guru ngaji. Nah, memang kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 60, di sini dijelaskan tentang 8 sinif. Iya. Guru ngaji ini menurut pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini boleh diberi zakat fitrah. Bahkan kata Ibnu Abbas, walaupun dia kaya, kenapa? Karena dia masuk dalam kategori fisabilillah, di jalan Allah. Nanti dilihat secara lebih lanjut, lebih luas pembahasan dalam fikih sunnah karya Said Sabiq itu. Silakan ya. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah bahwasanya takwa ini pada hakikatnya adalah goyah atau tujuan utama dari penciptaan alam semesta. Wasiat Allah kepada semua makhluknya, dalam hal ini makhluk yang berakal manusia, adalah agar mereka bertakwa. Dengan takwa, di sini manusia akan meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang kedua, hakikat takwa dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah sebutkan inti atau hakikat dari takwa adalah keimanan, kemudian kepedulian terhadap sesama, ibadah yang istiqomah, kemudian juga akhlak yang terpuji baik dalam masyarakat. Orang yang sifatnya seperti ini, dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika dia berniaga, dia akan jujur dan dipercaya. Ketika dia berinteraksi sosial, orang pun akan senang. Nah, Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan tidak ada hal yang paling merugikan manusia selain berbuat jahat, berbuat zalim terhadap sesama. Orang yang bertakwa dijauhkan dari ini. Dia tidak akan menzalimi sesama, dan kebaikan-kebaikan ini akan menjadikan dia berbahagia terutama di akhirat nanti. Dan yang ketiga, pemirsa Bara TV rahimakumullah, tidak mengherankan kalau kemudian para rasul pun misi utama mereka adalah mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ingin saya tegaskan, ibadah yang kita lakukan hendaklah kita jadikan sebagai wasilah untuk mencapai derajat takwa. Jangan bosan beribadah, jangan berhenti beribadah sebelum kita mencapai derajat takwa. Setelah kita mencapai derajat takwa, disitulah ibadah kita akan menjadi benar-benar ibadah yang sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pastikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari hambanya yang bertakwa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Wahyu. Ya, baiklah pemirsa Bara TV, telah kita dengarkan bersama bagaimana pemaparan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Kang Wahyu Widayana. Maka berakhir pula perjumpaan kita di kalam kajian agama Islam kali ini. Namun kami mohon maaf bagi pemirsa Bara TV yang sambungan teleponnya belum dapat disambungkan dengan narasumber kami yaitu Kang Wahyu Widayana. Namun tidak perlu khawatir, Anda bisa menyaksikan program yang sama yaitu kalam kajian agama Islam di hari dan jam yang sama, yaitu tepatnya di hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Bara TV, TV Kebanggaan Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Mempelajarinya Allah janjikan sangat mudah. Hanya tidak ada alat sekarang. Tafsir Al-Jalalain sendiri, Alif Lam Mim itu penafsirannya adalah wallahu a'lam bimurad. Jadi hanya Allah yang tahu tentang apa yang dikehendaki dengan Alif Lam Mim.